Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Ayunda Safitri dalam program Cakap-Cakap. Para pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM terus mempertahankan eksistensinya selama pandemi merajalela. Dampak pandemi COVID-19 memang sangat dirasakan oleh sektor UKM. Ada yang bertahan, tapi tak sedikit pula yang terpaksa harus gulung tikar karena ketiadaan modal. Perlu kiat atau strategi jitu agar UKM yang dijalani tetap survive meski diterjang badai pandemi. Cakap-cakap malam ini kita akan membahas masalah tersebut, seperti apa dampak pandemi yang dirasakan oleh para pelaku UKM, bagaimana mereka tetap bisa bertahan, dan bagaimana upaya mereka agar tetap bisa segera bangkit. Di studio telah hadir Bapak Ahmad Nizar, Kepala Bidang UKM pada Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian atau DKUPP Purwakarta. Selamat malam Pak Nizar. Selamat malam. Oke, gimana Bapak kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Keluarga di rumah sehat Bapak? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Oke, baik pemirsa, selain ada Pak Nizar juga ada Ibu Hani Susilawati dan Bapak Niko, pelaku UKM olahan pangan dengan brand Anjelir. Betul ya Bu, Bapak? Oke, selamat malam Ibu Hani, Bapak Niko. Selamat malam. Gimana kabarnya hari ini Bapak, sehat Ibu? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Keluarga di rumah juga sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke, baik, yang terakhir juga ada Ibu Ella Nurlaila dari Civica Putra dengan brand Prabu Snack. Betul ya Ibu Ella ya? Oke, selamat malam. Malam. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Semangat. selalu semangat ya begitu. Oke, Iya. supaya lebih enak mungkin Ibu bisa Oh, dilepas boleh. dulu maskernya ya. Boleh. Oke. Nah, mungkin beberapa menit ke depan akan kita bahas sedikit tentang sektor usaha di bidang pandemi. Mungkin sebelum ke sana saya ingin tanyakan dulu kepada Pak Nizar. Bapak nih, mungkin masyarakat Purwakarta juga ingin tahu ini di Purwakarta berapa sih Pak jumlah yang terdaftar di DKUPP dari profil UKM Purwakarta? Ya, terima kasih sebelumnya. Kalau bicara tentang UMKM, tentu ini semua sektor masyarakat yang bergerak di bidang usaha kecil ya. Mikro, kecil, menengah itu banyak sekali. Terakhir kami data lebih dari 40 Lebih ribu. dari 40 ribu. Ya. Mungkin akan bertambah terus karena datanya terus diupdate terus supaya kita mendapatkan sebuah validasi data yang baik dan benar ya. Karena bicara UMKM adalah bicara semua sektor usaha, semua jenis usaha. Tidak terpilah-pilah, tapi semuanya adalah bagian dari UMKM dengan kategori-kategori usaha yang sudah ditentukan oleh undang-undangnya ya gitu. Kurang lebih di Purwakarta ini banyak sekali ya yang bergerak di wilayah UMKM, di mana UMKM ini menjadi penopang untuk kehidupan masyarakat dalam berkesehariannya untuk mencari nafkah ya, dan ekonomi yang sungguh menjanjikan dan kuat di tengah suasana terjadinya berbagai macam masalah ya, terutama resesi dan lain-lainnya. Barangkali itu. Memang Pak, kalau misalkan khususnya di Purwakarta ya, ini UKM-nya terbagi dari sektor apa aja nih Pak? Banyak, semua sektor Mungkin ada. yang paling banyak Ada di Purwakarta? Jasa, Jasa ya. industri ya, dan produksi ya, industri produksi dan perdagangan. Nah, itu semuanya saling terkait dan sama-sama kuat. Jadi orang melihat UMKM itu biasanya makanan ringan ya, oleh-oleh dan lain-lain, padahal enggak. Yang namanya UMKM itu semua jenis usaha yang tadi saya kategorikan, termasuk pertanian, peternakan, dan pariwisata juga, diantaranya juga hal yang lainnya yang terkait dengan usaha itu adanya adalah sektor UMKM. Oke. Ini Bapak dari beberapa sektor usaha di Kabupaten Purwakarta, ada nggak yang memang sudah go nasional atau bahkan internasional? Oh, banyak. Kalau boleh tahu apa aja Pak itu? Yang paling fenomenal sebetulnya itu sentra industri di kerajinan masyarakat. Kalau di Indonesia paling terkenal yang namanya Pleret ya. Nah, Pleret itu banyak keramik ya, keramik ya. Itu pangsa pasarnya 70% adalah ekspor. Ekspor ya. 30% lokal. Nah, ketika pandemi ini berubah 70
adalah 70% adalah sektor yang domestik gitu ya, yang 30% itu ekspor. Nah sekarang ini mulai jalan lagi, hidup lagi ekspornya. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Oke, sekarang saya ingin tanyakan ke Pak Niko dan juga Bu Hani. Ibu untuk Anyulir Cake sendiri ya, itu memang pasarannya masih di Purwakarta saja atau memang udah ke Jawa Barat atau bagaimana nih Bapak Ibu? Boleh salah satu atau dua-duanya nih? Ya kita merintis untuk Purwakarta aja dulu. Purwakarta juga. Tapi sekarang kami udah punya cabang juga di Cikampek dan di Pleret. Umumnya mereka yang udah tahu produk kami membawa keluar, Iya. keluar dari kota Purwakarta. Ya, jadi tapi kami tidak membuat cabang di luar dari ini di Bandung belum. Memang sudah banyak ya Pak ya, cabang dari Banyak. Anyulir itu ada berapa ya Bu? Ada 6. Ada 6. Memang di daerah mana aja Pak? Purwakarta 4, Pleret 1, Cikampek 1. Cikampek juga sudah ada ya, luar biasa. Tahun berapa mulai Pak? Tahun Tahun 93 93. Lama ya Bu. Udah lahir. Ya. Belum lahir kayaknya. Belum lahir. Tapi kalau misalnya dari Bu Ella nih Bu, pasarannya mungkin masyarakat Purwakarta juga ingin lebih banyak tahu. Ya. Kalau misalnya Prabu Snack itu nama brandnya kan ya? Ya, Itu betul. pasarannya sudah sampai mana? Apakah sudah nasional tahapannya atau gimana? Kita sih baru masuk di Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Tengah sama Jawa Timur gitu. Luar biasa. Ya, kita masuknya ke supermarket gitu seperti itu. Supermarket, ada beberapa Iya. supermarket yang Iya. mungkin dipasok. Iya, ada sekitar 12 supermarket dengan jumlah tokonya 150 toko. Luar biasa itu. Ini mah udah di tahap sukses ya Pak ya? Udah Udah sukses, sangat ya. sukses ini. Oke. Amin. Nah Pak Rizal mungkin dari beberapa sektor usaha juga mungkin ada yang memang sudah beberapa kali mengikuti ajang lomba ya, sepengetahuan Bapak. Ada nggak memang di beberapa sektor usaha di Purwakarta yang sudah mengikuti beberapa kejuaraan gitu dari perlombaan? Ada banyak sebetulnya yang tanpa kita juga terdata ya. Ada beberapa, terutama ya kerajinan-kerajinan itu, Lebih ke kerajinan. kria ya namanya sekarang itu. Karena mendekati juga ke seni murni. Nah, itu banyak sih yang ikutan. Termasuk juga ini Bu Hani ini sama Niko. Anyulir Cake juga banyak mengikuti lomba-lomba. Malah terbaik ya Bu ya, pernah ya. Boleh diceritakan mungkin itu lombanya tingkat apa itu Bu? tingkat nasional. Sudah tingkat nasional ya? Saya Dari ikutnya apa di yang ini, mengadakan? di Dari mana yang mengadakan? Besari. Kristal Media yang ada apa namanya? Karena Jakarta Fair segala macam itu. Yang Iya. itu. Itu- Waktu itu pernah cake decoration-nya kita dapat juara 2 dan hadiahnya waktu tahun 2004 ya, itu hadiahnya 7,5 juta Wah, besar. dan ini apa diajak piknik ke Cina seminggu. Wah. Luar biasa. Ini kecil Iya. jalan-jalan seminggu ya Bu ya? Jalan-jalan. Berdua aja. Enggak Enggak, sendiri. Oh sendiri, bapaknya Ya. nggak diajak Bu? Bapak kan masih kerja waktu itu. Oh iya iya. Dan waktu itu memang waktu di finalnya itu dari rekan-rekan dari Bandung, Jawa Barat pada ya kasih semangat ke istri saya, tante jangan sampai tante kalah, Jawa Barat tinggal tante sendiri. Secara tidak langsung mewakili Jawa Barat ya? Mewakili. Iya. Oh Jawa Barat. iya iya. Waktu itu masih muda lah. Masih umur 40 Oh ya, masih cantik ya. 2004. Sekarang juga masih usianya. Sekarang mau udah tua. Masih Cuma cantik kan kok. kalau saya gitu ya memasuki toko Anyulir Cake, tidak hanya cake ya yang ada Iya. di sana, Iya. ada beberapa makanan ringan dan juga puding-puding. Itu yang dibawa ke ajang lombanya khusus cake-nya aja Cake atau memang decoration. Cake decoration. cake decoration ya, Uh-uh. tidak bersama snack-snack yang lain. Enggak. Kalau misalkan mengikuti ajang perlombaan tersebut Ibu ya, Iya. sudah berapa kali sih Anyulir kan memang Anyulir dari dulu sampai sekarang Iya. tuh eksistensinya tetap ya. Itu udah berapa kali ikut ajang perlombaan? Banyak sih. Banyak sekali. Kita Sampai yang kebetulan terakhir itu. kebetulan dapat juaranya juara 2, juara 3 gitu. Jadi Juara dapat satu. hadiah Masih terus. tiga besar ya. Juara Nah, satu. tiga besar biasa Ibu masuknya Apa tiga itu besar. masuk termasuk legend? Legend, Iya. ya. Legend dari Kalau- tahun 93 kita anak masih kecil
sekarang anaknya udah punya anak lagi sama. Sampai beranak. Ya. Luar biasa ya. Ini kalau misalkan dari Bu Ella nih, pernah nggak memang dari Prabustek ini diikutkan ajang lomba atau memang pasaran apa gitu di mana? Oh, paling pernah diajak di Bandung ya, Aprindo ya, waktu itu ada pameran Aprindo di Bandung. Waktu itu ikutan. Ikut pameran Iya, seninya ya. betul. Selain di Bandung mungkin pernah di mana lagi? Baru itu saja, baru di Bandung Dari saja. Bandung saja. Ya. Ini baik. Saya ingin menceritakan sedikit mengenai pengalaman sampai dapat hadiah ke Cina itu. Boleh. Jadi di situ ketat sekali di finalnya itu. Iya. Jadi setiap finalis itu harus ada VIC-nya di belakang. Jadi kalau dia mau ke kamar kecil itu harus diikutin. Diikuti. Dan Nggak tidak boleh boleh bawa apa-apa. Oh. Pulang dari kamar kecil diperiksa lagi tidak boleh bawa apa-apa. Seketat Takutnya itu. jadi Bawa mainannya sesuatu. itu udah dibawa Ya. dari rumah. Oh, Sedangkan iya. kita kan Iya. semua kerja di situ. Ya, di situ harus bikin dan kebetulan juga mau Natal, jadi temanya itu tuh Christmas in the Jungle. Nah, jadi di situ bikin sinterklasnya, terus Mainannya mainannya, semua kudanya bisa semua dimakan. bisa dimakan. Oh. Harus di hadapan juri, dibikin kuda, bikin apa Itu gitu. dalam durasi berapa waktunya Bapak Ibu? Dikasih waktu lama, Lama. 5 jam. Oh, 5 jam. Tapi Memang saya- sulit ya? Saya 2 jam udah Sulit. selesai. Oh, Bu Hana itu luar biasa. Tinggalin. Mantap, Bu. Iya, bisa kerajinan juga, bisa bikin keramik. Luar Luar biasa biasa. Ibu. Memang dari dulu basicnya senang bikin kue Iya, mungkin Senang ya. kreativitasnya bagus. Kreativitasnya sangat tinggi. Oke Pak Nizar, dari apa namanya? Memang UKM ini terbiasa dengan terkendala dengan masalah permodalan ya Pak ya. Ada tidak menurut Bapak ya atau sepengetahuan Bapak, ada nggak dana stimulan yang digelontorkan oleh Pemkab Purwakarta khususnya? Untuk para UMKM? Ada banyak sih, kita coba berbagai macam upaya ya. Mhm. Termasuk juga perguliran dana-dana baik dari CSR, beberapa BUMN dan lain-lain. Termasuk juga itu dari pusat ya, dari pemerintahan nasional. Nah, 2 tahun itu berturut-turut ada yang namanya BPUM, Mhm. bantuan produksi ya, stimulan ya untuk produksi yang sektor UMKM. Mhm. Itu cukup banyak yang mendapatkan di Purwakarta itu lebih dari 20.000 orang. Nah itu cara mendapatkannya mungkin Pak, Ada, untuk kita pelaku sudah UKM buka baru? itu semua sektor Semua. mendaftar gitu, kita Mhm. mengusulkan, kemudian di sana diverifikasi dari pusat, kemudian juga setelah itu mendapatkan kepada si pelaku usaha itu sendiri, pada UMKM-nya tidak melalui kita lagi, Oh, langsung penyalurannya gitu ya? melalui bank. Hmm. Nah, itu ada Bank BRI, Bank BNI gitu ya, BNM dan lain-lainnya. Kemudian juga ada beberapa stimulan dari pemerintah provinsi juga. Hmm. Dalam hal ini ya banyaklah ketika kemarin kita ada masalah pandemi, itu stimulan dari pemerintah luar biasa. Hmm. Dan, Apakah sama rata jumlahnya atau memang dibeda-bedakan sesuai dengan kondisi tertentu atau ada kriteria tertentu gitu Pak? kriterianya sama, yang sektor produktif ya. Hmm. Nah itu hampir bukan hampir, semua pelaku usaha mendapatkan kesempatan yang sama. Cuma kadang balik lagi hoki rezeki ya, karena di sana itu diverifikasinya bukan nama kita tapi di pusat. Kita mengusulkan sebanyak-banyaknya. Yang akhirnya ya lumayan, kita termasuk yang terbesar di Jawa Barat. Oh luar Iya biasa. gitu, kurang lebih gitu. Dan kita nggak tahu siapa yang mendapatkannya juga. Nah, itu tidak melihat lagi dari aspek besar kecil ya, tapi usaha yang betul-betul didorong yang produktif. Yang produktif ya. Maka banyak. Oke. Nah, Bapak mungkin dilihat dari aktivitas UKM saat ini ya, memang mungkin apakah ada prospek dari khususnya DKUPP sendiri untuk para UKM ke depannya atau gimana? Gitu? Banyak, karena kita, Seperti apa itu? karena kami khususnya dari UMKM di bidang UKM, khususnya juga DKUPP, lebih lagi kepada pemerintah daerah Purwakarta yang sangat mendorong gitu, untuk bangkitnya kembali UMKM Purwakarta, karena UMKM Purwakarta itu luar biasa dan kemandirian itu menjadi sangat penting. Iya.
Nah ini teman-teman ini yang mandiri nih, tanpa support pun jadi nih. Bu Ella jadi udah kemana-mana nih. Ya sayangnya kemarin ada yang dari supermarket yang Oh iya tuh. itu jadi tutup ikut. Iya. Nah, tapi beliau tetap aja survive kemana-mana. Hebat lah, luar biasa. Pak Nicole juga, Bu Hani juga sama. Ini juga orang yang sangat mandiri, yang mencari ilmu kemana-mana tanpa harus ada tergantung ya dari bantuan. Ini orang-orang luar biasa. Nah, orang-orang luar biasa ini kalau tadi dikaitkan dengan pertanyaan apa sih gitu ya. Prospeknya. Nah, prospeknya ya kita ingin Purwakarta bangkit ya dengan segala apa yang ada dimiliki Purwakarta, karakter khasnya. Seperti sate Marangi gitu ya, mungkin satu waktu kita undang ya gitu ya supaya muncul karena sate Marangi itu fenomenal. Kemudian juga sektor oleh-oleh lain-lainnya, mulai dari simping, tape ya, peyem buat bukan peyem dari Singkong. ya itu colenak dan lain. Sekarang kan udah mulai di mana-mana Iya, banyak. termasuk simping. Lihat itu daerah Sukabumi kemarin bikin simping gitu Simping ya. ramai itu di Jabodetabek Pak Nino. Nah, iya padahal Mulai banyak. Penjualannya buatannya sampai dari sini. Di kita Ranking juga nasi. lebih Tapi dari dari sini. Ya, Apa dari mereka bikin UMKM. sendiri? 500 Oh. orang padahal 500 pelaku usaha di Simping nih. Kan kita tahu Simping itu hanya di daerah Kaum ya. Padahal banyak di Wanayasa banyak juga. Banyak tempat produksi yang di lain-lain termasuk di daerah. Simping luar biasa bagus dan yang lainnya barangkali kita coba angkat apapun yang ada potensi tentang UMKM ya, sektor-sektor yang sangat mendukung kepada ekonomi kemasyarakatan. Oke, baik. Bapak Ibu ditahan dulu ya. Ya. Baik pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita lanjutkan ke Ibu Hani. Ibu mungkin banyak dari masyarakat Purwakarta yang ingin mengetahui gimana sih Bu cerita awalan dari perjalanan Anjelir Cake dari nol, dari awal terbentuknya itu gimana? Apakah memang dari awal merintis langsung ke usaha kuliner dulu atau gimana gitu? Waktu itu tahun 82 saya punya anak satu, Ya. itu tinggal di Gang Anjelir waktu itu. Iya. Pertama kali saya jadi guru jahit, bukan tukang kue. Oh, dikirain langsung Enggak. memang. Enggak. Guru jahit singer. Guru jahit, udah gitu saya kerja, lama-lama saya pikir passion saya bukan di situ, soalnya terlalu lek lah istilahnya. Jadi saya ngerintis ke kue gitu. Kalau kue itu gampang kita ngedidik orangnya. Oh iya. Waktu itu saya punya pegawai satu, saya belajar masarinnya lewat door to door pakai dindingan. Berarti waktu itu belum langsung buat toko. Belum. Masih pakai teng-tengan, saya rumahnya masih di Gang Anjelir, punya pedagang 2, jadi istilahnya bisa ditungguin buat makan lah. Jadi pagi-pagi jualan, jam 11 siang udah pulang gitu. Dengan berjalannya waktu sampai suatu saat kita mampu beli toko di Jalan Ibrahim Singadiraga itu tahun 93. Oh iya. Nah, jadi buka toko di situ. Berarti toko pertama di situ. Iya, tapi pertama buka juga belum berbentuk toko. Kita masih ditutup, cuma kita udah ada izin, PRT udah bikin, cuma pakai layar aja, pakai kayak layar ditulisin Anjelir terima pesanan. Jadi orang datang pijit bel. Ya, soalnya tertutup pintunya. Oh. Pijit bel, terus duduk kayak di ruang tamu, kita sediain album foto kue ulang tahun, jadi buka-buka, mau yang ini pesan. Jadi istilahnya make by order. Jadi nggak bikin di Nggak toko seperti gitu. sekarang udah ada Sekarang ya. udah ada. Sekarang memang mau beli langsung udah ada di toko. Ya, jadi tahun 93
baru buka toko benerannya. Tahun 93. Memang langsung buka cabang 2, 3. Ya, itu setelah Pak Niko pensiun, kan saya jalan di tempat nih, perempuan mana bisa jalan di tempat. Pas Pak Niko pensiun 11 tahun yang lalu baru buka cabang-cabang, jadi disupport lah gitu. Memang. Nah, kalau misal untuk Bu Ella ini awal perjalanannya gimana, Bu? Apakah memang dari mudanya, oh berarti saya passionnya membuat produk, kayaknya saya langsung buat. Tapi sepertinya pemasaran juga tekniknya beda ya, apa gimana? Beda. Ya, awalnya sih saya termotivasi sama ibu ya, ibu mertua saya kan usaha kuliner, usaha snack juga gitu ya. Dari situ saya lihat gitu hebat gitu ya, jualan snack yang sampai ya dari kecil sekarang bisa sesukses sekarang. Ibu saya aja, ya ibu mertua saya aja sukses, kenapa saya bisa gitu ya? Kenapa saya nggak bisa gitu? Akhirnya saya mulai di tahun 2017 gitu. Dari awal gitu, mindsetnya saya ke supermarket gitu. Kalau ibu kan beda lagi gitu kan ya. Saya mindsetnya ke supermarket gitu. Awalnya itu ke supermarket ya tidak mudah sih sebetulnya untuk menawar-nawarkan ke supermarket ya, butuh proses gitu ya, dicuekan ya. Sebenarnya Bu Ella langsung yang sendiri bawa ini iya. produk saya boleh dititipkan di sini atau enggak? Iya, atau gimana? ditawarkan ya langsung ke HO-nya gitu. Awalnya kan nggak tahu, misalkan oh saya mau nawarin ini kemana, nanti tuh oh ke sana ya, dari ya pokoknya Dialih-alihkan ya. iya betul. Jadi memang prosesnya sih untuk bisa ke supermarket itu tidak mudah sih menurut saya gitu. Karena prosesnya itu lumayan sih gitu ya, diantaranya ya dicuekan gitu, terus ya prosesnya menurut saya tidak mudah lah gitu. Seperti itu. Oke. Ini mungkin sebelum masuk ke proses pemasaran, mungkin banyak juga masyarakat Purwakarta yang ingin tahu, ini Prabu Snack itu hanya satu kue atau memang ada berbagai macamnya dan kayak gimana kuenya? Jadi kita itu snack, kita itu hanya kemas dari beberapa UKM, antaranya ada dari UKM Purwakarta, ada juga dari Bandung gitu. Jadi kita hanya mendistribusikan ke supermarket, menjual lah gitu ya ke supermarket gitu. Diantaranya kita ambil juga dari produsen ya UMKM Purwakarta. Gitu saling kait. Iya, diantaranya juga kalau yang best seller itu ya rengginang, simping gitu, terus ada makaroni, ada basreng, kita macamnya banyak sih, ada sekitar 50 item untuk snacknya itu tersendiri gitu, seperti itu. Oke, baik. Nah, dari snack itu awal mungkin perjalanan orang menuju sukses itu beda-beda ya Bapak Ibu. Modal awal Bu Ella membuat produk ini kira-kira berapa? Karena kan mungkin anak muda sekarang juga yang ingin merintis kita bingung modal yang harus dikeluarkan berapa ya. Mungkin kalau lihat yang sudah sukses, berarti modal yang saya harus keluarkan itu harus besar. Dimana saya harus langsung punya toko sendiri, langsung apa? Atau kalau misalkan di sosial media juga harus menarik mungkin dengan biaya yang besar. Nah, mungkin bisa terinspirasi dari cerita Ibu Ella ini. Kalau ke supermarket itu memang kita harus ada modal ya, karena pembayarannya itu ada yang 30 hari, ada yang 45 hari. Otomatis kita untuk modal memang bisa per hari gitu ya. Enggak cash, dan itu jatuh tempo ya, ada yang 30 hari, ada yang 45 hari, memang kita harus modalnya. Kalau ini kan Bu Ella ini lebih ke marketing, walaupun ada produksinya, merepacking gitu ya, dengan kategori-kategori yang sudah punya izin-izin yang legal. Nah itu bedanya dengan Bu Hani. Kalau dia make to order gitu ya, bikin langsung ada yang. Kalau yang lama lebih ke marketing, menjual. Nah kalau dengar tadi cerita Bu Ella tentang ibu mertua, kalau saya ngerasa malu sebagai laki-laki. Kenapa Bapak? Nah itu luar biasa. Luar biasa karena sejarahnya sedikit tahu ya. Ya mungkin Bu Ella akan lebih tahu lagi karena beliau dari yang kecil. Goreng kecil, bikin keripik. Sekarang bayangkan semua Alfamart nasional. Armadanya
Banyak sekali, hampir 20-an. Yang tadinya rumahnya kecil, luar biasa. Iya. Terus ibu-ibu lagi. Iya. Yang luar biasanya, dia mandiri, dia mencari, dia izinnya aja. Iya. Karena tadinya juga diledekin orang. Iya, Karena diledekin orang, Iya. ya begitu. Banyak yang terinspirasi gitu Iya. ya. Itu luar biasa, Iya. sangat dramatis. Makanya berarti ya kalau terinspirasi. pengusaha itu mentalnya harus kuat. Harus kuat. Ya. Iya, iya. Makanya ya saya juga terinspirasi dari situ gitu. Prabu Snack sendiri juga dari satu salesman awalnya satu mobil, alhamdulillah sekarang udah 4 mobil. Ya Allah, hebat luar biasa. Buat salesman. Ini memang inspirasi Sekarang ini. udah ada berapa? Kalau saya salesman sama driver itu ada ya satu pasang gitu ya, dua orang itu ada 4, admin ada 3 gitu. Kalau produksi ada sekitar 10 gitu. Biasa. Iya. Oke. Ngemas aja kan kalau saya. Ya. Tapi ini Kalau sangat ini luar beda. biasa, Pak. Ya, Sangat luar ini biasa. juga dramatis sebetulnya, cuma malu-malu ceritanya. Pernah merasakan jatuh bangunnya usaha dari awal modal kecil gitu ya, dari awalnya door to door gitu kan, Ya. berjualan. Itu yang pertama kali ditawarkan ke warga, apakah langsung cake yang untuk ulang tahun atau memang mungkin dari kue-kue basah dulu atau Kue apa? basah. Kue basah dulu ya. Ada banyak penolakan nggak bulan ini? Enggak, waktu itu saya kan tinggal di Gang Anyelir, itu banyak tetangga. Saya kalau bikin saya suka bagi-bagi. Oh Jadi iya. bagi-bagi lagi Emang jiwa bagi-bagi. sosialnya Pokoknya besar kalau Bulan ini. kalau bikin kue bagi, nanti pada ngomong enak bu, saya pesen gitu. Oh, iya. Pertamanya itu. Ya lama-lama ya saya pikir ya udahlah jualan dulu. Jualan pakai kayak bibi gitu Iya, dua bawa iya. teng-tengan. Teng-tengan, iya, Ah, iya. Apa namanya? bawa Asongan. ada dua orang Iya, iya. tukang dagangnya gitu. Siang-siang udah Pertamanya habis, gitu. balik lagi. Siang-siang jam 11 udah pulang. Udah habis. Bikin lagi. Enggak, Enggak, udah besok aja. lagi. Kalau didukung yang membantu suami. Ya. Oh, iya. Saya sebenarnya bukan khusus saya yang nyari uang. Jadi suami saya kan kerja. Jadi itu kayak sampingannya aja gitu. Jadi pas dianya udah pensiun, baru bantu, nah itu baru bener nyari uang. Begitu Lebih aja. seriusnya. Banyak ini karyawannya berapa sekarang Pak? 30 lebih. 30 lebih. karyawan dari berapa tadi total 6 ini? toko. 6 toko. Ibu pernah ngerasa jatuh bangun enggak, Bu? Enggak, jalan di tempat saya mah. Bahkan mungkin tanpa melihat pandemi kemarin 2 tahun ya Bu ya. Iya. Selama merintis tuh pernah merasa jatuh bangun enggak? Enggak, saya jalan di tempat, saya bilang. Makanya pas Pak Niko udah pensiun baru jalan gitu. Tadinya Segitu aja. Segitu Segitu aja. aja. Jadi ya paling kita punya pegawai waktu pas banyak kita 20 itu karena saya masukin snack, bukan snack sih, kayak kue-kue di bus malam. Bus Waktu itu bus malam kan banyak, per hari 1.500 piece gitu, jadi baru agak banyak. Nah itu sebetulnya perjuangan yang Iya. tanpa Iya. disadari. Ya. Kalau anak muda sekarang kan gengsi ya. Ya. Iya. Ya mudah-mudahan tidak gengsi. Iya. Karena memang harus menghilangkan rasa gengsi. Kalau mau sukses Kalau memang usaha. harus Iya. mengesampingkan Iya. gengsi, betul ya Pak? Iya. ya? Dan waktu kami buka toko pertama itu Mhm. kan tertutup cuma ngebel orang. Kebetulan banyak orang asing yang beli. Orang asing dari Orang maksudnya asing ini, itu dari Orang Orang India, India. orang Banyak. Jerman ada, orang bulenya. Nah kita karena Kelihatan. mereka itu caranya, kita tahu kan negaranya itu sangat concern ke higienis gitu ya. Nah kita dari situ terus bagaimana supaya produk kita itu betul-betul bisa dinikmati tanpa mereka khawatir kotor atau apa gitu. Saya juga mau mengucapkan terima kasih ke Bogasari yang waktu ke Cina itu sebetulnya sponsornya Bogasari, Pak. Oh, iya. Bogasari. Nah, terus kita juga pernah jadi juara di Indosiar, Itu acara juara apa? pertama Wah, bikin acara kue. apa? Bikin Kue Kue Iya, bapia gitu. waktu itu. Ah, ah. Bapia tahun Bapia. tahun berapa? 2004. 2004.
Itu awalnya bisa ikut ajang seperti itu tahu dari mana Ibu? Lihat TV terus ada dicari ya ini ya atau gimana? Waktu itu ada saya kenal sama orang Bogasari, dia bilang ibu ikut gitu, ikut pasti menang lah katanya. Dari awal sudah ini Udah, kan? udah. Iya, dia bilang ya udah saya ikutan. Silaturahmi Ya. teh Bu, ya komunitas itu ya, jadinya seperti itu. Akhirnya kan kita bisa Ya, dapat informasi yang soalnya kita bermanfaat. punya satu prinsip Pak, Iya. kalau kita berhenti belajar, berarti membiarkan kompetitor melewati kita. Oh ya. Biasa Pak Niko. Jadi kita sampai hari ini pun walaupun umur kami udah hampir mendekati 70, tapi Baik. kami tetap Semangat belajar. Kalau ada pelajaran di mana ada khususnya Iya. pergi Iya. gitu. Pak Niko. Berarti kan kalau misalkan Ko itu dari tahun dulu sampai tahun sekarang pasti ada perubahan. Ada yang memang bikin apa namanya hiasan-hiasan yang bisa dimakan, Iya. itu tadi kata Pak Niko gitu. Itu Ibu tahu cara buat itu apakah sengaja ikutan kursus kah atau karyawannya juga dikursuskan lah atau Iya, atau gimana? kadang-kadang karyawan juga kita kursuskan. Terus sayanya juga suka ikut-ikut buka-buka di Pinterest lah, di Oh, di YouTube Pinterest lah. luar biasa Bu Ella. Otodidak juga ya Bu ya. Otodidak banyak yang Oh, itu gitu. ya. Kadang-kadang ditawarin sama pabrik-pabrik mentega Oh, untuk ikutan. Iya. atau mereka datang ke rumah ngajar Dari spesial. mentega juga kadang-kadang suka ngajarin ke rumah. Oh. Ini kalau misalkan Bu Ella nih tahu apa namanya memang proses pemasaran seperti ini terus dengan segala macam perjuangannya itu memang tahu melihat ibu mertua atau memang belajar atau didik sendiri atau memang basic pendidikan juga mendukung atau gimana nih? Enggak sih, kalau pendidikan harusnya saya jadi guru ya. lebih menggiurkan kuliner. Lebih tertarik ya, Iya, gitu. lebih ini sih lebih ke otodidak aja, belajar, mencari tahu dulu awalnya di Google. Ini saya mau ke kantor ini nih, oh di Maps nih, di mana nih alamatnya gitu. Ya udah, kalau udah ada ketahuan alamatnya, ya udah kita ke sana gitu. Seperti itu. Tapi sekarang apa memang hanya mengandalkan dari mart ke mart atau memang udah ada di sosial media kayak Ada di Shopee atau ada. memang Udah ada Shopee ya di Shopee, Bukalapak, Tokopedia gitu Udah sudah ada ada. semua. Gitu. memang dipegang sama adminnya satu persatu. Oke, Iya. mungkin ini pertanyaan yang paling pengen diketahui sama banyak orang dari kesuksesan orang-orang yang di depan ini ya Pak ya. Kira-kira berapa Pak Bu omset per bulannya? Nah, karena kan ya Pak Nizar ya banyak Iya, yang iya, ingin tahu. Iya. gitu, omset per Modal bulan. awalnya Modal berapa, awal. omsetnya sekarang berapa? Butuh waktu berapa lama dan Iya. tiba-tiba sekarang udah lihat Anulir di mana-mana, Pramusik juga udah ada di mana-mana, udah go nasional, udah go internasional belum? OTW ya? Ya, OTW. Insya Allah Ya. on the way ke go internasional. Kalau saran kami sih buat yang pemula, yang penting itu bukan modal, tapi modalnya itu yang utama dari hati. Kemauan, mau nggak ngerjain. Tekad Dikasih berapapun, kalau kitanya asal-asalan akan hancur. Iya. habis. Nah, kami pertama dulu waktu kita mulai dari Gang Anyelir itu kita bikin klepon. Klepon itu kan udah pasti setiap keluarga punya apa? Punya kompor, Iya. punya panci buat Punya masak, wajan. wajan. Ya udah kita kasih air, kita itu cemplungin itu kan, kita jual ke toko, jual ke Dari modal sekecil. dari itu kecil. yang penting kemauan. Iya. Jadi tanpa perlu modal besar. Nah, dari keuntungannya baru. Kalau keuntungan ini Pak. Omsetnya tanya Pak. Omsetnya pokoknya bisa main, bisa Gimana itu? Keliling dunia. bisa main-main piknik Oh. gitu Halo. sama bisa ngegaji karyawan sekitar hampir 40 lah gitu cuma Sampai ya per bulan kurang lebih sekitar 400 juta ya. Kurang, Pak. sekarang Kurang. lagi nyungsep Pak. Oh. Nyungsep. Waktu itu sih ada. Iya. Kita turun di pandemi ini sekitar 50%. Berarti 200-an lah. Ya. Ini kalau Nggak misalkan sampai. Bu Ella nih omsetnya gimana? Wah, ada per mau- bulan? Oh gede Gitu tuh dah. Toma. Senyum-senyum tandanya memang udah sangat besar ya Pak Besar, Nizar ya. besar. Sebenarnya sih apa nih kemarin itu berapa bulan yang lalu ya ada toko store tutup ya. Otomatis Itu ya. mempengaruhi sekali gitu omset pernah turun juga diantaranya karena ada tutup Iya. itu gitu. Kalau untuk omset gimana Pak?
800 bulan 800 ada ya Bu ya. nyampe ya Bu ya. Iya. Oke, luar biasa Ya. Bapak. Ibu kita tahan dulu. Iya. Kita akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi. Iya. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita akan lanjutkan ke Pak Nizar. Ya, Bapak, kita tahu bahwa 2 tahun ke Hmm. belakang ya, memang Indonesia juga, mungkin seluruh dunia juga Seluruh sama-sama dunia. menghadapi masa-masa pandemi. Dan untuk pandemi ini dari 2 tahun ke belakang, ada nggak kondisi UKM yang memang sangat amat terdampak, khususnya di Purwakarta nih karena pandemi? umumnya ya sangat terdampak. Sangat Tetapi ada juga yang tidak terdampak. Mhm. Malah di saat pandemi dia meraup untung, meraup pasar yang besar ya. Mhm. Panen lah istilahnya. Yang terdampak biasanya sektor yang di kuliner, Kuliner terdampak. ya resto itu hampir 80% mungkin lebih ya. Ya, memang karena Mereka- sempat ini ya. Iya nggak boleh kumpul-kumpul Iya. kan, tidak boleh harus ada Oke. prokes kuat ya. Mhm. Nah bagi mungkin seperti Bu Ella, Pak Niko itu tetap ada karena kan gizi harus tercukupi ya Iya. masyarakat. Mhm. Bisa dengan modelnya di take away ya, bisa model dan lain-lain. Nah yang tidak terdampak itu diantaranya di pleret. Di Pleret itu Keramik. keramik itu tidak Pot, terdampak. waduh itu saat itu Masih panen. banyak ya. Karena orang-orang kan ada di rumah semua, nggak Mhm. boleh ya. Mhm. Jadi WFH, terus punya pemikiran gimana enaknya nih rumah supaya Oh iya, itu malah ya. timbul kayak Iya. ya. Malah banyak orang-orang yang jadi usaha baru, Iya. terutama pot ya, itu hampir merata di seluruh Indonesia. Nah, pleret itu dengan kekuatan dan keunggulannya ya, keunggulan dari produknya itu kan lebih baik ya Mhm. untuk pot dan lain-lainnya itu waduh luar biasa. Orang setelah masa pandemi 2 tahun tuh, jadi sepanjang jalan itu kalau ke pleret udah satu deret itu udah penuh nggak bisa. Iya. Ya. Mhm. Nah itu orang-orang yang di Jakarta atau di Bandung atau di daerah mana yang mereka diam di rumah gitu, akhirnya menjadi usaha di bidang itu. Itu saya kaget juga, mobil-mobil mewah juga dimasukin itu dengan pot-pot dari keramik, bayangkan gitu ya. Dan paripurna itu waktu itu kita di sana. Jadi dulu saya berharap nanti itu pasar itu langsung ke dapurnya, ya pada saat itu ke dapurnya. Iya. Dan luar biasa, tidak bisa memenuhi terutama waktu dan target pasar saking banyaknya. Saking banyaknya ya Pak ya. Iya, panen. Itu malah luar biasa di luar ekspektasi. Di ya. luar ekspektasi. Sangat Ketika luar pandemi ekspektasi. itu. Iya, ketika pandemi. Itu yang pleret ya, khususnya di Purwakarta. Mhm. Yang lain banyak yang terdampak, terutama yaitu UKM-UKM yang di bidang makanan gitu ya, itu juga bisa survive walaupun juga terdampak, bisa survive. Untuk itu ya saya berharap sekarang ini saatnya untuk bisa memperkuat diri ya, karena dengan masanya pandemi itu sebetulnya kita lebih mempersiapkan Mhm. pasca pandemi. Nanti ada istilahnya tuh shock market. Jadi kekagetan tiba-tiba permintaan besar. Iya. Nah bingung. Oh iya. Nah seperti itu. Jadi harus persiapkan. Oke baik. Nah mungkin saya ingin dengar cerita dari Ibu Ella dulu. Katanya Iya. kan sempat terdampak ya Pak ya, Iya. pandemi, tapi walaupun tidak terlalu besar ya Ibu, alhamdulillahnya. Kalau saya malahan sama sekali nggak terdampak. Sama Oh. sekali nggak terdampak. Malah ramai ya Oh, kalau ramai, iya. makanya saya juga aneh ya Allah gitu, apa namanya, jualannya lumayan gitu, pernah naik. Mungkin karena ya waktu itu kan kalau yang di kantor-kantor banyak WFH ya, mungkin sambil Butuh ngemil iya, Iya. butuh cemilan. cemilan gitu. Jadi memang waktu pandemi di 2020 itu pas awal-awal pandemi itu malah growth-nya itu naik gitu, seperti itu. Tidak ada berdampak ke kue gitu, Oh, seperti itu. dengan tutupnya toko. Oh itu mah gitu? di 2021 beda Oh, lagi. beda, bukan Jadi karena pandemi. pada saat itu malah omsetnya tinggi ya. Tinggi, tapi
dampak yang lagi turun itu pas ada store yang tutup gitu seperti itu. Kalau pandemi malah tidak sama sekali ada efeknya gitu. Berapa pada saat itu, Bu? Kenapa? Bu Ella? Kenapa? Pada saat itu omsetnya sebelum itu nyampe 2M, 1,5 paling ya. Iya. Ya kurang lebih itu luar biasa itu. Luar biasa, aduh kita aja bicaranya UMM aja. UMKM nih. Jadi kalau misalkan Bu Ella alhamdulillah memang tidak terdampak kan, tidak sangat terdampak pandemi. Kalau misalkan untuk anjelir kayak ini Bu gimana? Nyungsep. Oh, Nggak ada nyungsep. Lah 50%. 50%. Omset, omsetnya Iya. turun. Karena hampir tidak ada yang pesta-pesta kawin di hotel-hotel. Oh, betul. Itu siapa yang mau bikin kue, Iya. pesan cake ulang tahun, cake kawin gitu kan? Pengantin nggak ada semua. Jadi kita harus berinovasi bagaimana caranya menyiasati jangan sampai terjadi PHK. Dan puji Tuhan sampai hari ini tidak terjadi PHK, nggak ada di PHK, tidak ada. Cuma kadang-kadang kalau misalnya kita di tokonya masih banyak, kita agak banyak, ya kita setengah hari. Dan mereka pun memaklumi karena dalam 1 minggu mungkin 1 hari atau apa, lebih baik setengah hari kerja daripada betul-betul PHK. Iya, Nah, betul-betul. jadi betul-betul di 2 tahun ini ya lumayan berat. Di antaranya kan kami itu kalau kerja 3 tahun mereka dapat bonus ke Bali. Oh, iya. Karyawan. Udah 2 tahun nggak ada. Luar biasa, ya. Jadi tidak melihat posisi, tapi pokoknya kerja 3 tahun jalan-jalan ke Bali. jadi pengen kerja di Bali kalau dia. Supaya bisa jalan-jalan. Itu sangat luar ekspektasi juga Iya. ya Masya Allah. Untuk yang Sangat baik ya. bagi yang udah 5 tahun kita kirim ke Thailand. Tuh, Pak. Luar biasa. Nah sekarang stop semua Itu hebat-hebat UMKM dua kata. Luar karena biasa. pandemi ya. Nah, mungkin tadi Bapak bilang disiasati bagaimana supaya 2 tahun ini tetap bisa berjalan tanpa adanya PHK. Dan bagaimana cara Bapak menyiasati itu karena kan memang tidak bisa dipungkiri banyak juga usaha-usaha lain yang memang terpaksa harus PHK kan karyawannya dan sebagainya. Gimana nih caranya? Kita bikin kue-kue baru, Inovasi baru ya. Sampai istri saya itu senam pun bawa-bawa kue, ngejualin jajakan gitu. Itu Ibu gimana ceritanya senang bawa kue? Enggak, bukan bawa kue gitu. Saya kan ngomong, saya biasa kan saya bawa dulu, cobain gitu kan. Strateginya. Dibagiin, Strategi udah marketing. dibagiin. Terus dia nanya, enak Bu, bisa pesan? Eh. Bisa, catat siapa yang mau beli. Karena nyatet nih, ada berapa? 20, oke. Ntar senam hari Selesai. nanti saya bawain. Saya telepon ke rumah, bawain. Wah, bukan saya yang bawa. Biasa ya Pak Nizar ini strategi marketing. Ini hebat-hebat. Senam loh. Jadi saya lihat ya teman-teman UMKM di Purwakarta ini, terutama yang sukses itu tidak serta-merta tiba-tiba sukses, tapi Iya. penuh dengan Perjuangannya. dan barangkali kendala yang Iya. bisa cuma mungkin agak sulit kita bicarakan ya Pak ya, karena mungkin agak sedikit tabu tuh gimana kita nggak tahu ya. Yang penting jangan terlalu berharap pada orang lain. Jangan terlalu Kita berharap. kekuatan sendiri dulu. Karena kalau berharap sama orang lain, nanti kalau misalnya Kecewa, bantuan ya. itu tidak datang, kecewa. Iya, betul, Malah betul. demotivasi kita gitu kan. Iya. Maju aja terus. Kalau ada sumbangan Dengan syukur kemampuan ya, sendiri. nggak ada ya udah apa-apa. Yang sukses ngomongnya begitu. Memang ya. Kalau orang sukses ngomong itu penuh dengan motivasi. Sederhana, Jadi tapi orang ya lain udah itu juga dapat. Ya. Padahal ini nggak seperti itu Kalau- perjuangannya. betul. Betul kan? Kalau saya mah kalau mau nawarin gitu ya, biasanya sholat duha dulu. Setelah sholat duha baru kan usaha tuh kan. Pokoknya Berdoa dulu. alhamdulillah tuh. Seperti Tapi ini juga orang-orang hebat ya. Jadi untuk bisa mendapatkan pasar itu, ya itu dengan caranya itu menabur dulu.
tabur tuai. Baru nanti memanen. Oke, baik. Nah, dari dengan mendengar cerita-cerita tadi orang-orang sukses mengenai jatuh bangunnya masa pandemi gitu ya. Mungkin banyak dari usaha UMKM di Purwakarta Iya. yang memang kan terdampak ya Pak ya. Banyak. Ada nggak Pak memang dari pihak DKUPP program-program yang untuk mengupayakan supaya tidak terlalu terkena dampaknya atau Iya. bisa apa namanya tetap survive di masa pandemi? Kita bersama-sama ya. Jadi dengan bersama kita menjadi bisa ya. Apapun juga kendalanya kita lakukan bersama. Termasuk dengan Pak Niko dan kawan-kawan, kita ada bela ya. Terus juga beli ya Pak ya. Kemudian kita peduli terhadap UMKM yang terdampak. Itu dari kita dulu semuanya. Itu dari teman-teman UMKM sendiri. Dari kami juga ada program-program stimulan. Terus program-program yang sifatnya juga memotivasi dalam pergerakan usaha, seperti manajemen krisis seperti apa nih kira-kira pada saat seperti itu. Nah itu kita lakukan karena di UMKM ini pembinanya itu tidak boleh berpikirnya seorang birokrat, berbahaya, tidak akan jadi apa-apa, harus sebagai pengusaha juga, sebagai praktisi juga. Jadi kadang bisa diselesaikan di warung kopi ya, masalah-masalah itu. Kita ngumpul dan tidak ada waktu yang kira-kira harus dibatasi. Di UMKM itu not anytime. Jadi semuanya kapanpun kita bisa. Seorang pembina harus siap. Kita dengan Poneko kalau rapat sampai jam 1 malam. Kita biasa itu sampai malam. iya. Terus siangnya udah kita ketemu lagi, melaksanakan tugas-tugas yang lain sesuai dengan apa yang kita bicarakan itu. Berjalan dan akhirnya ya Purwakarta alhamdulillah kita sampai mendapatkan 4 kali penghargaan juara nasional. Penghargaan apa itu, Pak? Namanya Nata Mukti. Nata Mukti. Boleh dijelasin mungkin Pak Nata Mukti itu apa sih? Nata bagi Mukti masyarakat? sebuah penghargaan terhadap daerah yang berkomitmen terhadap pengembangan UMKM. Ya, terutama kepala daerahnya yang mendapatkan itu. Ya kami kan pembantu kepala daerah yang bagaimana kira-kira bisa, kita nggak berpikir yang tadi Pak Niko itu semacam penghargaan ya, kita tidak ada. Kita bekerja aja, kita ingin hidup kita bermanfaat gitu, kapanpun, dimanapun gitu. Nah kami mencoba ngajak teman-teman juga di tempat kita untuk tidak berpikir birokrasi. Ya, ya. Nah, kalau ada birokrasi ya jamnya jam begitu Pak. Kita mah tidak ada jam itu. Tapi pusing kasihan. Kepala dinasnya bingung. Kita juga bersyukur sekali Mbak dengan bimbingan dari DKUPP, dari Ibu Bupati yang begitu concern ke UKM gitu ya. Jadi kita juga semangat karena orang atas juga memperhatikan kita. Kenapa kita tidak berbuat lebih baik untuk daerah kita sendiri? Jadi lebih motivasi Ya, lagi ya Bapak Ibu motivasi ya. ya. Nah, sekarang kan memang alhamdulillah pandemi sudah mulai mereda meskipun memang ada virus katanya Omicron itu ya. Memang sudah ada juga, sudah sampai di Indonesia. Mudah-mudahan kita semua selamat, tidak ada yang terkena ini Bapak Ibu ya. Nah, karena pandemi sudah mulai mereda, apakah omset juga udah kembali naik lagi nih? Udah Bu mulai. Pelan-pelan. Bu Ella kan Udah alhamdulillah. mulai. Udah nggak turun. Udah mulai. Udah nggak turun, jadi makin melejit. Memang tidak terkena dan mungkin sekarang makin Iya, makin maju. Ya. 5 bulan yang lalu lah, mulai ya. Iya. Nah, bulan yang lalu. Sekarang udah Udah mulai mulai mengangkat. stabil ya, Bu Ella. Iya. Fadiko juga udah Ini stabil. Fadiko, ada Fadiko. Ya naik 5%-an malah. Sama nolnya. Pak, terlalu kecil 5%. 500%. Ngerayap, masih ngerayap. Udah mulai sih. Udah mulai naik. Memang tadi ada yang menarik kan, Ibu punya toko satu, menunggu apa namanya buka cabang beberapa toko itu katanya menunggu Bapak pensiun juga ya. Memang Bapak pensiun dari mana, kerja asalnya di mana Bapak? Saya kerja 23 tahun di perusahaan minyak di Riau. Oh jauh, berarti selama ini jauh. Dua Tapi minggu libur. 2 minggu kerja, 2 minggu libur Oh, gitu. gitu. Jadi, nah istri saya sampai Pak udah berhenti aja kerja. Enggak, nanti Waktu aja. ini Nunggu pensiun. pensiun. Nunggu pensiun. Nah sudah pensiun, saya tidak tahu mau harus berbuat apa. Akhirnya keluarlah ide-ide ininya, saya harus bisa berbuat. Hanya dalam 11 tahun, 12 tahun dari satu toko kita bisa jadi 6 toko. Oke, ini
Pak Nizar nih kan Ya, kalau baik. misalkan balik lagi ya tadi Ya. kan kalau misalkan toko anyelir apa namanya Prabu, snack snack, ya. juga kan memang sudah tidak usah diragukan lagi itu omsetnya alhamdulillah selalu Iya, naik itu. ya. Nah kan mungkin saat ini kondisi sudah mulai membaik ya. Tapi kan kita masih dihantuin sama COVID Ya, Omicron masih ini. kita Nah, waspada. ada nggak upaya dari DKUPP ini untuk membangkitkan UKM Purwakarta pasca pandemi? Apalagi kan tadi Bapak bilang ada swap apa itu? Swap- Ya peduli kayak gitu ya, saling peduli ya. Banyak program-program ke depan untuk bisa membuat kita semua ya, karena tidak harus dari kami juga, harus dari semuanya juga. Percuma juga dari kami membuat sebuah program kalau tidak ada dukungan dari yang lain. Ah, Atau tidak oke. saling mengisi ya, saling bagaimana bisa mendapatkan sebuah motivasi bersama untuk bisa maju bersama dengan apa yang kita miliki. Terbukti sekarang mulai hidup kembali, hebat. Nah, di Purwakarta itu kemasannya hebat loh, karena kita pameran di mana kita menang loh makanya. Tapi di balik kesuksesan itu mungkin masyarakat Purwakarta juga ingin tahu tadi Pak Nizar bilang program itu programnya apa aja sih Pak? Ya salah satunya ya pemberdayaan, ya pengembangan itu program ya, termasuk kemitraan. Kemitraan. Sesuatu yang sekarang kekinian apa sih gitu. Sekarang ramai tadi Bu Ella sudah masuk ke wilayah yang digital marketing ya. Iya. Dengan ini kita juga ada program-program itu. Jadi mungkin kayaknya tidak sekali nih kita ini banyak sekali Banyak program. sekali ya. Nah, jadi sudah Oke. satu kesempatan lain lah kita mungkin bisa lebih detail lagi. Iya. Oke, baik. Mungkin terakhir nih saya ingin meminta closing statement dari masing-masing Bapak, dari Ibu Ella, dilanjutkan ke Pak Niko, ke Ibu Hani, dan juga Pak Nizar. Closing statement bisa menaruh harapan ke masyarakat Purwakarta juga atau ajakan sama-sama memotivasi gitu. Boleh mulai dari Ibu Ella. Cintai produk Indonesia, terutama UKM Purwakarta. Cintai produk Indonesia terutama UKM Purwakarta ya Bu ya. Iya. Oke, lanjut ke Pak Niko nih. Beranilah melangkah, jangan cepat menyerah. Berani jangan cepat menyerah. Bu Hani boleh. Mengalir aja Bu. Nah, rezeki udah bagi-bagi lah, Ya, Iya, rezeki sudah pokoknya ditentukan. kita usaha aja. usaha, rezeki udah ada yang ngatur. Iya. Rezeki sudah ada yang mengatur, tapi tetap usaha terus ya Bu ya. Oke baik, terakhir dari Pak Nizar. Ya, ikhtiar dalam berusaha itu menjadi hal yang sangat penting ya. Terutama niat rekan untuk bisa kita survive ya dalam kondisi apapun. UMKM sangat menjanjikan untuk kita semua, asal kita mau berupaya. Insya Allah pada saatnya kita mendapatkan hasil yang luar biasa. Oke baik, Pak Nizar, Ibu Hani, Iya. Bapak Niko dan Ibu Ella, terima kasih banyak sudah hadir di program Cakap-Cakap pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi berkumpul silaturahmi dalam acara berikutnya, Iya. dan tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Pak Bu ya. Oke baik pemirsa, kembali Cakap-Cakap malam hari ini telah berakhir. Saya dan segenap tim pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Cipta TV selalu di hati.